Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang proses penambahan constraint, default, check, index, dan auto increment. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah pernah membuat database, jadi tinggal mengetikkan use database. Lalu, melihat tabel yang ada dalam database dengan perintah show tables. Nah, di sini sudah terdapat tables karyawan. Untuk yang pertama, kita akan modify tabel dengan menambahkan constraint default. Alter table modify nama karyawan menggunakan tipe data varchar, default nama pegawai, modify posisi menggunakan tipe data varchar, default jabatan, modify tanggal lahir menggunakan tipe data timestamp, default current timestamp. Jadi, intinya tujuan default di sini yaitu untuk mempermudah input data saat tidak ada nilai spesifik yang dimasukkan dan mengurangi kebutuhan untuk selalu mengisi kolom tersebut. Nilai default berarti jika tidak ada nilai yang dimasukkan pada saat di-insert, maka nilai default yang akan digunakan. Bisa dilihat dari default yang awalnya 0 dapat berubah menjadi pegawai, jabatan, dan current timestamp. Nah, untuk selanjutnya yaitu menambahkan constraint check. Di sini saya akan membatasi kolom umur dan tingginya. Alter tabel karyawan, add constraint check umur. Cek umur lebih besar sama dengan 20. Add constraint check tinggi. Cek tinggi lebih besar sama dengan 160. Saya menggunakan add karena saya sedang menambahkan constraint baru, bukan mengubah yang sudah ada. Tujuan dari cek sendiri yaitu untuk melindungi integritas data agar tidak ada data yang tidak valid. Misalnya, umur di bawah 20 atau tinggi di bawah 160 yang dimasukkan ke dalam tabel. Oke, aman, tidak ada yang error. Selanjutnya, menambahkan constraint index. Di sini saya akan menambahkan indeks pada kolom nama karyawan. Alter table karyawan, add index IDX nama karyawan dalam kurung nama karyawan. Indeks digunakan untuk mempercepat pencarian dan pengambilan data berdasarkan kolom tersebut. Jadi, jika kita sering melakukan query yang melibatkan pencarian pada nama karyawan, penggunaan indeks akan meningkatkan performa terutama jika tabel memiliki banyak data. Oke, langsung saja di enter dan ya, tidak error. Nah, untuk melihat constraint yang tadi sudah ditambahkan, maka digunakan perintah show create table karyawan, titik koma, lalu enter. Bisa dilihat bahwa di sini sudah ada constraint, default, check, dan index. Untuk selanjutnya, penambahan constraint auto increment. Di sini saya akan membuat tabel departemen dan menempatkan auto increment pada ID departemen. Create table departemen. ID departemen menggunakan tipe data integer, not null auto increment. Dengan menggunakan auto increment berarti setiap kali baris baru ditambahkan ke tabel, nilai ID departemen secara otomatis akan bertambah secara incremental, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak perlu diisi manual setiap kali insert data baru, karena sistem secara otomatis menghasilkan nilainya. Lalu, nama departemen menggunakan tipe data varchar. Lalu primary key ID departemen. Setelah itu enter. Lalu desk departemen. Nah,
Bisa dilihat pada ekstra di sini, sudah terisi auto increment. If you don't